Halo, kami dari kelompok 1A, Angkatan 5, peserta Latsar CPNS Kota Bekasi, akan mendeskripsikan tokoh panutan berakhlak dari Jawa Barat. Tokoh panutan yang kami pilih yaitu Ibu Dra. Popong Oce Junjunan. Ibu Dra. Popong Oce Junjunan, biasa dipanggil Cio Popong, lahir pada 30 Desember 1938, adalah seorang politikus Indonesia. Ia menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar selama 5 periode, yakni sejak 1987 hingga 1999 dan 2009 hingga 2019. Ia adalah istri dari mantan wali kota Bandung, Oce Junjunan. Sebagai anggota tertua, Cio Popong memimpin sementara sidang paripurna DPR RI periode 2014-2019. Di kontestasi pemilu 2014, ia menjadi caleg nomor 2 Golkar di daerah pemilihannya. Beliau telah meraih 506 penghargaan di berbagai bidang. Untuk karir politik, yang pertama, anggota DPR MPR RI 1997-1999, fraksi Karya Pembangunan. Yang kedua, anggota DPR MPR RI 2009-2014, fraksi Partai Golkar. Yang ketiga, anggota DPR MPR RI 2014-2019, fraksi Partai Golongan Karya. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Beliau memfokuskan pada pelayanan publik, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPR, yaitu Bapak Agus Hermanto, yang menyebutkan bahwa Bu Cio Popong ini sangat hebat. Walaupun usianya sudah cukup, namun tetap semangat bekerja keras. Dan yang spesial, beliau selalu datang yang pertama, sehingga ada peraturan yang datang pertama atau yang absen pertama itu yang bisa mengajukan pertanyaan untuk stakeholder. Nilai akuntabel yang dimiliki oleh beliau berdasarkan dari penilaian rekan kerja sesama Partai Demokrat, yaitu bahwa beliau pantas menerima banyak penghargaan karena beliau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Beliau pun telah menerima sebanyak 506 penghargaan dari berbagai lembaga, mencerminkan bagaimana peran beliau di masyarakat. Ibu Popong melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab atas masalah pendidikan dan kebudayaan. Lawatannya ini menjadi salah satu sekian dari banyak program kerja komisi-komisi di DPR Republik Indonesia yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara. Nilai selanjutnya adalah nilai kompeten. Nilai kompeten yang dimiliki oleh beliau, walaupun beliau sudah tidak muda lagi, umurnya sudah lebih dari 80 tahun, namun beliau dikenal sebagai sosok yang sangat vokal dan bersuara lantang dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Popong terpilih menjadi anggota DPR lewat pemilu tahun 2009 untuk mewakili daerah pilihan Jawa Barat 1 dengan perolehan suara sebanyak 25.260. Sebagai anggota Komisi 10, Popong memiliki kepekaan terhadap fenomena pendidikan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah masalah UN, ujian nasional yang menjadi standar kelulusan saat ini. Menurut Popong, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan UN untuk menjadi standar kelulusan pada saat ini, karena menurut beliau, pelaksanaan UN itu melanggar putusan Mahkamah Agung, dan pemaksaan UN juga akan berakibat buruk bagi kualitas pendidikan nasional. Harmonis, saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Di mata putranya, Cio Popong merupakan sosok panutan di mana beliau telah berkecimpung di dunia organisasi sejak SMA dengan berbagai pengalaman dan mengajarkan bagaimana cara hidup sebagai orang yang bermanfaat. Beliau merupakan sosok kebanggaan bagi bangsa dan keluarga yang dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang telah diterimanya. Loyal merupakan sikap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Cio Popong menegaskan semangat kemerdekaan, nilai persatuan dan kesatuan diperlukan oleh Indonesia sebagai perekat berbangsa dan bernegara. Cio Popong juga pernah mengatakan, persatuan itu mengandung arti bersama-sama, tapi tidak perlu harus sama. Keberagaman yang membentuk persatuan sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, Cio Popong juga menegaskan bahwa upaya memegang teguh nilai kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan tidak mengganggu-gugat ideologi Pancasila. Beliau pun menekankan kita butuh
aksi konkret untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Dalam pertemuannya dengan IIKU pada HUT ke-27 di Bandung, beliau mengatakan perempuan harus bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam 4 pilar bangsa. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, salah satu inovatif yang diberikan oleh Ibu Popong melalui pendidikan. Beliau mengatakan bahwa UN bukanlah sesuatu yang buruk sepanjang dilaksanakan dalam situasi yang tepat, di mana standar pendidikannya sudah baik. Standar yang dimaksud itu terkait dengan kualitas guru, sarana, dan prasarana pendidikan yang telah setara di semua daerah. Kemudian pemikiran seperti ini agaknya sudah mulai menjadi pertimbangan pemerintah, mengingat bahwa saat ini kelulusan siswa juga dipengaruhi oleh prestasi sekolah dengan bobot 40%. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Bekerjasama dengan pihak stakeholder, beliau mampu berkolaborasi menyangkut semua partai politik atau parpol maupun organisasi masyarakat atau ormas. Pada tahun 2010 yang lalu, Ibu Popong termasuk pada Panja atau Panitia Kerja yang merumuskan RUU atau Rancangan Undang-Undang Pramuka. Panja tersebut melakukan lawatan ke berbagai negara seperti Jepang, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Bersama dengan Vena Melinda dari fraksi Demokrat, Primus Justisio dari fraksi PAN, dan anggota-anggota lainnya. Contoh kerjasama lain yang menunjukkan kolaborasi Cepopong dengan pihak lainnya pada tanggal 21 Oktober 2020 di Institusi Teknologi Bandung menerima kunjungan tamu dari Forum Perbauran Kebangsaan yang dipimpin oleh Cepopong sendiri. Kunjungan tersebut untuk menyamakan persepsi bahwa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan perguruan tinggi.